Sosok pengacara yang bikin Elza Sharif kicap soal dana TKP kasus Vina Cirebon, sampai bingung. Inilah sosok yang bikin pengacara Ibtu Rudiana, Elza Sharif, kicap terkait dana TKP kasus Vina Cirebon. Bahkan, Elza sampai kebingungan meresponnya. Dia adalah Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana kasus Vina. Berdasarkan penelusuran surya.co.id, Jutek Bongso adalah seorang advokat yang cukup dikenal di kota Bandung. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kota Bandung, Jutek Bongso adalah seorang advokat yang cukup aktif dalam menangani kasus-kasus besar, khususnya di wilayah Jawa Barat. Beliau kerap kali muncul dalam pemberitaan terkait kasus-kasus yang melibatkan banyak pihak dan memiliki kompleksitas tinggi. Dan kini, Jutek menjadi kuasa hukum para terpidana kasus Vina untuk mengajukan peninjauan kembali, PK. Terbaru, Jutek Bongso kembali mengungkit mengenai hal itu saat hadir di acara Dialog Nusantara TV pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Jutek menyebut, sesuai denah yang beredar, dibuat Elza, AF melihat peristiwa itu dari depan tempat pencucian mobil. Padahal, lanjut Jutek, di depan tempat pencucian mobil tidak ada warung Madura, namun warung nasi kuning yang sudah tutup pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sementara dalam kesaksiannya di BAP, AF menyebut dia melihat di depan warung Madura. Kalau dia bilang dia di warung Madura, itu hanya satu di depan Men 2. Itu jaraknya 120 meter, ungkap Jutek. Hal ini, lanjut Jutek seusai dengan hasil persidangan di lokasi kejadian. Itu yang sekarang ramai katanya jadi sekian meter. Kami sudah sampaikan, baca aja putusannya, ungkapnya. Saat sidang di lokasi pun, pemilik warung Madura mengaku tidak ada yang di depan warungnya di jam yang diakui AF terjadi pengejaran dan pelemparan batu. Justru pemilik warung mengatakan, gak ada yang beli rokok malam itu, dia bukan sampai jam 12 malam. Gak ada kejar-kejaran geng empotor, sepi, gak ada yang berantakan di jalan, ungkap Jutek. Menurut Jutek, hal ini fakta dan sesuai dengan pertimbangan dalam putusan. Ini fakta, saya sekaligus meluruskan. Kalau mengatakan itu warung memang ada warung nasi kuning, tapi itu buka sampai jam 4 sore. Jadi, baca lagi aja, putusan, saya sudah puluhan kali baca itu, tegas Jutek. Elza Sharif yang ada dalam dialog itu tampak kebingungan merespons pernyataan Jutek. Elza justru berdalih saat para terpidana ini nongkrong-nongkrong, AF sudah melihat. Itu maksudnya si AF waktu mereka nongkrong-nongkrong, sudah melihat, dalihnya. Setelah berdalih itu, Elza tidak memberikan bantahan lagi terkait pernyataan Jutek. Dia justru mengurai tentang investigasi kasus yang dilakukan Rudiana bersama 5 anggotanya. Ada 5 orang, ada skepnya kok, bukan liar, jelasnya. Jutek skakmat Elza, siap buktikan di lokasi sebelumnya. Pernyataan Elza Sharif yang mengatakan AF Rudiansyah melihat ada sekelompok pemuda mengejar dan melempari Vina dan Eki dalam jarak 10 meter langsung dibantah kuasa hukum terpidana, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan menyebut pernyataan Elza Sharif itu sebagai sulapan. Seperti diketahui, saat tampil di acara Dialog Nusantara TV, Elza Sharif yang merupakan kuasa hukum Ibtu Rudiana membantah AF melihat kejar-kejaran dalam jarak 100 seperti yang banyak dikabarkan di media. Dia berdalih AF hanya melihat dalam jarak 10 meter, diukur dari lebar jalan tempat AF berada sepanjang 6 meter, dan 2 sepadan jalan masing-masing 2 meter. Elza bahkan menggambar posisi AF dalam secari kertas. Menurut Elza dengan jarak hanya 10 meter, AF sudah bisa memastikan identitas orang yang mengejar Eki karena sudah mengenal para terpidana. Terkait pernyataan Elza ini, Jutek mengaku bingung. Sekarang beredar gambar jadi 6 meter. Kita bingung 6 meter dari mana? Tanya Jutek. Jutek berpegang pada isi putusan yang menyebutkan bahwa AF dalam kesaksiannya mengaku membeli rokok bersama Dede di warung depan Men 2. Sesuai pengakuan itu AF mengaku jaraknya dengan lokasi yang diakuinya terjadi kejar-kejaran sekira 50 meter, namun, kalau didasarkan dengan kondisi sebenarnya jaraknya justru sekira 120 meter. Karena itulah kami meminta agar ada persidangan di lokasi, sehingga jelas semuanya, kata Jutek. Menurutnya, persidangan di lokasi itu akan membuktikan fakta-fakta yang selama ini selalu menjadi perdebatan. Saya ingin membuktikan biar tukang sulap malu sendiri, ungkap Jutek. Siapa tukang sulap yang dimaksud? Jutek menyebut tukang sulap itu adalah tukang yang sering mengarang cerita.